Beberapa informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Hari ini respon dari para pelaku pasar global, baik dari penutupan pada waktu setempat, terutama Wall Street ini cukup positif. Kemudian pergerakan bursa Asia hari ini juga rata-rata bergerak positif, menyambut melandainya inflasi Amerika Serikat sudah di 3% Pak Al-Fatih. Tinggal beberapa poin lagi untuk menuju target The Fed. Tapi hari ini kondisi berbeda terhadap indeks harga saham gabungan setelah menyentuh ke level tertingginya tadi di 6835, kemudian mengalami koreksi dan kali ini berbalik ke zona hijau. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang ini murni profit taking yang dilakukan oleh investor setelah IHSG rally dalam beberapa hari terakhir? Ya, kalau suku bunga The Fed itu berakhir, ya tentu itu suatu hal yang baik buat berbagai bursa kita ya. Tapi kondisi bursa kita agak berbeda dari katakanlah Dow Jones ya. Dow Jones ini dalam satu bulan dia sideways ya, bolak-balik antara 33.000 sampai dengan 34.000 ya. Jadi kemarin itu dia akhirnya rebound ya, tapi masih dalam pola sideways. Sedangkan IHSG kita dari Juni itu udah mulai naik ya, dari level 6625 sekarang 68. Jadi saya rasa adanya koreksi-koreksi itu wajar. Apalagi ini kan di sekitar 6.800 ini level-level yang beberapa kali menjadi level pembalikan ya. Jadi kalau kita lihat di akhir Januari awal Februari itu rebound ke atas gitu ya. Tapi di sekitar Maret akhir April awal berbalik turun ya. Jadi 68 sekitar 68 ini memang titik kritis. Saya lihat kalau tutup masih di sekitar ini mungkin besok akan ada koreksi-koreksi. Tapi kalau dia bisa tutup di atas 6830, 6835 itu mungkin sentimen negatifnya nggak terlalu besar. Okay. Baik, Pak Al-Fatih hari ini sempat menyentuh ke level terendah Pak di 6783. Sebenarnya di level toleransi berapa ini untuk support yang bisa diperhatikan untuk IHSG sampai sejauh ini? Ya, kalau saya lihat selama dia tidak tutup di bawah 6.800 gitu ya, bahkan dia bisa tutup di atas 6835, itu masih positif ya buat IHSG kita. Sebenarnya jangka menengahnya masih ada target-target di atas ya, di sekitar 69 gitu ya, 6.900, 6850. Nggak jauh lagi sih sebenarnya, tapi kalau sampai dia tutupnya di bawah 68, kemungkinan koreksi dulu nih sebelum mencapai target-target yang mungkin koreksi ke arah 6750-an gitu ya. Baik, Pak Al-Fatih, dengan melandainya inflasi Amerika Serikat ke target 3%, tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh di target di 2%. Tampaknya ini lebih cepat dari perkiraan Pak Al-Fatih. Bagaimana Anda melihat, apakah para pelaku pasar masih mewaspadai, terutama pertemuan The Fed di bulan Juli ini di atas tanggal 20-an nantinya kalau tidak salah, The Fed masih akan tetap konsisten menaikkan suku bunga di 25 basis point. Ya, jadi kalau dari tim ekonomi kita melihat bahwa ini sentimennya cukup positif ya, di mana dengan melandainya inflasi di Amerika itu, maka tekanan The Fed untuk menaikkan terus suku bunga itu sudah jauh berkurang ya. Jadi mungkin kenaikan-kenaikannya udah terbatas ya, mungkin tinggal sekali atau dua kali atau bahkan mungkin cuma sekali atau tidak ada sama sekali gitu ya. Nah ini memang itu menyebabkan bursa-bursa di berbagai negara itu kemudian positif gitu ya. Karena ketika suku bunga naik, maka investasi akan lari ke Amerika karena jadi menarik gitu ya. Tapi kalau itu udah nggak ada, maka mereka mencari lagi nih saham-saham bursa-bursa yang masih menarik, tentunya cenderung akan ke area-area emerging market gitu ya, termasuk Indonesia. Cuman kalau Indonesia kan punya masalah
itu komoditi udah nggak Ya. terlalu baik ya seperti tahun yang lalu gitu ya. Baik, kalau kita berbincang terkait dengan komoditi, terutama terkait dengan komoditas batu bara, Pak Alfati, hari ini sektor energi mengalami koreksi setelah beberapa hari ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan, terutama dari pertambangan batu bara. Dari sisi sentimen tadi juga kita sampaikan, harga batu bara kembali mengalami koreksi, dan bahkan posisi harga batu bara saat ini jauh lebih rendah atau paling rendah kalau kita bandingkan dengan sudah mencapai harga sebelum di tahun 2021 lalu, Pak Alfati. Bagaimana Anda melihat ini pola pergerakan harga komoditas batu bara sampai sejauh ini? Sementara para pelaku pasar atau pelaku industri masih optimis harga batu bara akan masih tetap bertahan. Ya, kalau saya melihat sih memang harga batu bara ini masih dalam tren turun ya, bahwa ada potensi rebound mungkin karena dikaitkan tadinya dengan crude oil ya, di mana kan waktu itu sempat crude oil itu menguat ya, tapi adanya kesepakatan kemarin itu menyebabkan kemungkinan sih harga minyak akan daerah-daerah sini aja, jadi nggak terlalu menguat gitu ya. Jadi itu hilang lagi gitu ya sentimen positif buat batu bara. Jadi saya rasa kita masih masih menunggu lah ya perkembangan selanjutnya, karena tren turunnya sih belum akhir ya. Baik, seperti apa rekomendasinya Pak Alfati, terutama bagi para investor yang sampai saat ini cukup banyak yang nyangkut di saham-saham pertambangan batu bara dengan koreksi dalam yang sudah terjadi, Pak Alfati. Dan kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa pertanyaan masuk, dan kebetulan juga ini menanyakan saham pertambangan batu bara. Ada Bapak Diki di Bekasi, tolong analisis saham Adaro, masih nyangkut di 3130, apakah sampai ke akhir tahun bisa kembali di atas di 3000, Pak? Analisis Anda untuk Adaro. Ya, Adaro ini titik kritisnya di 2254 ya, kan sempat naik dari akhir Mei, tapi koreksi sekarang ini kalau sampai turun di bawah 2250 lah katakanlah, itu akan mematahkan tren naik yang sempat terjadi jangka pendek ya, sehingga dia akan memulai tren turun. Sebenarnya kan tren turun jangka panjang sudah terlihat dari akhir tahun yang lalu gitu ya. Jadi kenaikan yang ada dalam sejak Juni ini sifatnya jangka pendek. 2250 itu mungkin titik kritikal yang harus diperhatikan. Kalau bisa bertahan dan rebound lagi dari 2250, mungkin karena sentimen katakanlah rupiah dan lain sebagainya, itu bisa kembali lagi ke sekitar 2450. Tapi sifatnya jangka pendek ya, relatif terhadap tren turun yang terjadi sejak akhir 2023. Baik, Bapak Diki di Bekasi yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Alfati, ini nyangkut di level 3130, Pak. Apakah memang cukup bijak untuk hold dengan harapan kembali ke 3000 atau dilakukan averaging down, atau mungkin di sell saja di level tersebut kemudian ambil lagi di level bawah? Ya, kalau lewat tadi ya di 2250 mungkin itu agak berat, sangat berat ya untuk naik lagi. Jadi itu sebaiknya dikurangi, dan kemudian nanti mungkin di level bawah ya, mungkin di sekitar 2000 baru mulai akumulasi lagi gitu. Tapi sebaiknya untuk mengakumulasi harus nunggu memang benar-benar ada perubahan arah tren gitu ya. Kalaupun naik nanti kita lihat di sekitar 2450, bisa nggak dia tembus sana? Kalau nggak mungkin bisa dikurangi lagi sebagian gitu ya. Baik, analisis dari beberapa saham pertambangan batubara, ada Adaro tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Diki di Bekasi, kemudian juga prospek dari pergerakan harga batubara dalam beberapa waktu terakhir, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Alfati, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.